Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam takzimku buat para sahabat tercinta dimanapun Anda berada, baik di dalam ataupun di luar negeri. Semoga kita bersama selalu di dalam anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini ada pertanyaan dari saudara kita di NTB. Mari kita dengarkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidir Ali dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Saya ingin bertanya kepada Tuan Guru. Ada kalimat yang saya belum mengerti, itu yang datang kepada saya. Bunyi kalimatnya adalah lenyap diri di dalam diri, diri lenyap menjadi satu, satu lenyap menjadi kosong, kosong lenyap menjadi tiada, tiada lenyap menjadi ada. Mohon untuk dibantu dalam penjelasan ini, Tuan Guru. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada intinya pertanyaannya kami ringkas seringkas-ringkasnya biar tidak blank, biar mudah dipahami, karena semua ungkapan dan kata-kata itu hanyalah kiasan-kiasan saja yang tidak mudah untuk kita pahami bersama. Pada intinya pertanyaan itu adalah kalimat thayyibah la ilaha illallah dan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi bila masih ada sosok manusianya, maka pasti bingung. Maka dari itu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada wujud selain Allah, tiada hidup selain Allah, tiada kekuasaan selain Allah, tiada daya kehendak, daya upaya serta ikhtiar selain Allah. Itu inti pertanyaannya. Dan la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan kekuatan hanyalah milik Allah. Jadi pada intinya di sini babagan manusianya harus
ditiadakan. Babagan hawa nafsunya harus ditiadakan agar tidak menjadi Tuhan di masing-masing hati kita sekalian. Jadi pada intinya tiadakanlah dirimu di hatimu. Maka setelah tiada diri kita di hati kita, maka nyatalah Allah yang wujud. Namun apabila di dalam diri kita masih wujud diri manusia kita, maka selamanya kiasan-kiasan kata itu tetaplah gaib bagi diri kita. Selamanya kita tak akan pernah tahu kiasan-kiasan pertanyaan tadi. Dan sampai kapanpun kita tidak akan mengenal Allah. Bila Allah tiada, bila Allah gaib di hati kita. Jadi selama ini yang ada di hati kita hanyalah la ilaha illa ana. Tiada Tuhan selain aku, akunya hawa nafsu, akunya manusianya, akunya masih terkendali, terkuasai di dalam kerajaan hawa nafsu. Jadi akunya di sini masih akunya diri kita yang merasa ada, yang merasa wujud, yang merasa hidup, yang merasa berkuasa, yang merasa punya kehendak, daya upaya dan ikhtiar. Maka dari itu seluruh sifat-sifat yang tak berhak untuk kita sandang. Karena dari itu sifat-sifat yang selama ini kita sandang, maka persembahkan kembali kepada siapakah sifat-sifat itu dipergunakan. Jadi sifat-sifat itu hanyalah milik Allah. Selama ini kita tidak menyadari di dalam Islam, di dalam ajaran Islam pun kita sudah diajarkan tentang babakan ilmu tauhid. Karena tanpa ilmu tauhid bukanlah disebut Islam. Karena pondasi Islam itu adalah tauhid. Jadi di dalam tauhid awal kita memeluk Islam wajib tahu tauhid dulu. Sebelum kita masuk ke dalam agama Islam yang diridhoi oleh Allah, maka wajib mengenal tauhid dulu. Bagi kita yang sudah kebablasan, jangan berputus asa. Belajarlah tauhid, dalamilah tauhid, agar tahu kedudukan siapa Allah dan agar tahu kedudukan siapa hamba, agar mengetahui kedudukan Sang Khalik dan agar mengetahui kedudukan makhluk. Jadi selama ini kita merasa diri kitalah yang ada. Jadi selama ini kita merasa diri kitalah yang hidup. Sehingga selama ini kita buta akan bertuhan. Karena selama ini diri kitalah yang mentuhani hidup dan badan ini.
Maka dari itu selama ini hati kita buta, hati kita keras melebihi kerasnya batu, sehingga tidak menyadari bahwa sebenarnya diri kita ini hanyalah makhluk yang dicipta, makhluk yang diperjalankan, makhluk yang diperankan oleh Sang Pencipta. Jadi pada intinya pertanyaan itu diutus kembali kepada kehambaannya, diutus kembali kepada kemakhlukannya. Bila Allah yang wujud, tentunya sebagai makhluk, tentunya sebagai hamba bersifat kebalikan dari sifatnya Allah, yakni kebalikan sifat wujud adalah Adam, yakni tidak ada. Maka tiadakanlah diri kita di hati kita. Maka setelah kita tiada, kita fana di dalam hati kita, maka yang ada hanyalah Allah. Maka yang wujud hanyalah Sang Pencipta. Ketika hidup kita tinggalkan, berarti kita kembali kepada keadaman kita, yang ada hanyalah kesunyian, tanpa huruf, tanpa suara. Itulah Adam, itulah posisi kita, yakni hal yang tak dapat disebut-sebut. Karena yang menyebut adanya diri manusia kita, karena yang bisa menyebut beribu-ribu banyaknya perkataan dan huruf, yaitu dari kalamullah sendiri, berawal dari yang tak bersuara dan tak berhuruf itu, berasal dari laisa kamislihi syai'un. Jadi dengan wujudnya laisa kamislihi syai'un, maka terwujudlah segala sesuatu, maka terwujudlah apa-apa dan siapa-siapa. Contoh, alam semesta ini kan tidak bersuara dan tidak berhuruf, tidak seperti apa-apa, yakni alam kosong ini. Alam kosong ini kan tak seperti apa-apa, tidak seperti apa-apa. Alam kosong ini pun ya ada di luar dan pula ada di dalam setiap makhluk, karena makhluk itu hanyalah ciptaan yang hidup. Jadi alam kosong inilah yang dimaksud hayatullah. Dengan alam kosong inilah, dengan hayatullah inilah, maka terciptalah segala sesuatu, maka terciptalah apa-apa dan siapa-siapa. Jika tanpa izin Allah, jika tanpa alam kosong, maka segala sesuatu takkan pernah ada. Maka apa-apa dan siapa-siapa takkan pernah ada. Ketika mata kita terpejam, sudah tak kelihatan semua, sudah tak wujud semua, karena tiada alam kosong yang menghantar. Jadi adanya segala sesuatu dapatnya kita memandang segala sesuatu yang ada di hadapan kita karena
ada Allah, karena ada alam kosong, karena ada izin Allah. Contoh, ketika kita melihat suatu benda, apapun benda itu, bisa gunung, bisa lautan, bisa hutan, bisa manusia, bisa mobil, bisa motor, dan sebagainya yang ada di area kita berada. Kewujudan semua benda-benda, barang-barang, apa-apa, dan siapa-siapa yang ada di hadapan kita, semua itu takkan pernah terwujud tanpa izin Allah. Jadi izin Allah itu jarak antara dari pandangan kita kepada apa yang kita lihat. Jarak. Nah, inilah yang dimaksud izin Allah. Tanpa izin Allah mereka semua tak ada. Dengan izin Allah lah maka terwujudlah segala sesuatu, dan terwujudlah apa-apa dan siapa-siapa. Karena siapa mereka terwujud? Karena yang tidak seperti apa-apa dan yang tidak seperti siapa-siapa. Siapa dia? Dialah Allah. Izin Allah, wajhullah, alam kosong inilah yang dimaksud hayatullah, yang ada di luar dan yang ada di dalam segala sesuatu, di luar dan di dalam segala apa-apa dan siapa-siapa. Jadi pada intinya seluruh makhluk itu sudah ada di dalam alam kosong ini, sudah ada di dalam hayatullah. Jadi contoh begini, ketika tanpa izin Allah, yakni tanpa adanya alam kosong, apakah saya bisa bergerak, berdiri, duduk, berjalan? Nah, semua itu terjadi kan karena izinnya alam kosong, karena izinnya hidup. Jadi tanpa alam kosong tak akan ada segala sesuatu. Tanpa alam kosong takkan terwujudlah apa-apa dan siapa-siapa, karena semuanya terwujud karena adanya alam kosong. Contoh lagi, coba ibaratkan kita dipendam di dalam tanah. Setelah dipendam tak ada sedikit pun ruang kosong yang ada meliputi diri kita. Dan setelah itu dikubur. Nah, apakah ada siapa-siapa dan apakah ada apa-apa di dalamnya? Karena di dalamnya sudah tidak ada ruang lagi, maka fanahlah kemanusiaannya. Tiadalah kemanusiaannya, karena manusia sudah kembali ke alam keadamannya, yakni tanah. Jadi dari tanahlah Allah menghidupi cikal bakal badan ini, sehingga diperjalankan terus menuju buah-buahan atau tumbuhan, buah-buahan, sayur, padi, kemudian dimakankan oleh alam kosong kepada calon kedua orang tua kita, hingga menjadi sperma dan sel telur, menjadi gumpalan darah, menjadi gumpalan daging, menjadi janin dan menjadi bayi. Semua proses itu
terjadi karena adanya alam kosong. Makna ilmiahnya karena adanya oksigen, maka akan ada suatu perkembangan demi perkembangan. Jadi tiadakanlah diri manusia kita, tiadakanlah hidup manusia kita, tiadakanlah kekuasaan diri manusia kita melebihi Sang Pencipta. Selama ini kan seolah-olah kita sebagai Sang Pencipta daripada yang dicipta. Seolah-olah di dalam hati kita sebagai penguasa daripada yang dikuasai. Maka dari itu seluruh ayat-ayat Allah kita akan buta, tidak akan bisa menyaksikan ayat-ayat Allah, baik yang ada di luar diri maupun yang ada di dalam diri. Maka dari itu sadarilah bahwa diri kita ini hanyalah sebagai hamba, sebagai khalifah, sebagai yang dicipta, dan sebagai utusan saja. Di dalam surat Yasin ayat ketiga, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau adalah seorang utusan. Jadi bila diartikan secara syariatnya, ya merujuk ke zahiriah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi bila dirujuk secara batiniahnya, bahwa siapakah sebenarnya Muhammad itu? Jika Muhammad bin Abdullah, ya yang ada di Mekah. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila kaji diri, Muhammad yang ada di dalam tiap-tiap diri manusia adalah badan-badan inilah yang dimaksud Muhammad Rasulullah. Banyak di lafal-lafal kaligrafi menunjukkan badan-badan manusia seperti tulisan Muhammad. Jadi hakikat Muhammad yang ada pada diri setiap manusia adalah badan-badan yang diutus oleh hidup, yang diutus oleh Allah, yang diperjalankan, yang diafalkan oleh Allah sejak dari tanah hingga menjadi bayi sampai saat ini, hingga kembali kepada asal usulnya lagi, yakni tanah. Jadi sebenarnya hakikatnya kitalah utusan Allah ini secara batiniahnya. Maksudnya utusan Allah itu kita hidup bukan dengan hidup manusia kita sendiri. Bahwa badan-badan inilah dihidupi oleh Allah, diciptakan oleh Allah, diperjalankan oleh Allah, diperankan oleh Allah. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu adalah rahasia, dan di balik rahasia itu adalah aku. Akunya hidup, akunya Allah. Karena yang bisa bilang aku, karena yang bisa berkata aku itu hanyalah Allah. Sesungguhnya demikian. Karena manusia selama ini mengaku-akui bahwa hidup dan badan ini milik manusianya, maka yang ada hanyalah aku-akunya manusia yang banyak sekali.
pengakuan-pengakuan manusianya. Karena manusianya masih berposisi sebagai Allah. Manusianya masih berposisi sebagai sang pencipta daripada yang dicipta. Jadi selama ini kita ini diutus oleh hawa nafsu kita sendiri daripada diutus oleh Allah. Selama ini kita tak merasa bahwa diri kita selama ini adalah utusan hawa nafsu kita sendiri di dalam segala aktivitas yang berlaku selama ini. Sejak detik akil balai hingga setua ini selalu diutus menjalankan perintah-perintahnya hawa nafsu kita sendiri. Namun pada hakikatnya sebenarnya kita manusia ini adalah utusan hidup, utusan Allah. Jadi benarlah contoh yang dicontohkan Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Bila kita mencontoh seperti manusia yang termulia, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencontoh di dalam babakan keadaan hatinya, babakan keimanannya, babakan ketauhidannya, babakan keadaan hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita mengikuti langkah, mengikuti apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah kondisi hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi utusan secara zahir, ya utusan sebagai manusia, yakni para nabi dan para rasul sebagai utusan Allah, dan yang batin pun juga ada utusan juga. Di dalam hati kita siapa yang menjadi Tuhan? Allah kah ataukah diri manusianya? Bila yang jadi Tuhan di dalam hati kita masih hawa nafsu kita sendiri, maka tentunya semua berlaku diutus oleh iblis dan setan. Maka semuanya akan batal. Maka semuanya kasebut kemungkaran, persekutuan di sisi Allah. Bila tidak menjadi utusan Allah, agar menjadi utusan Allah ya wajib beriman seperti imannya para nabi dan rasul. Jadi apa? Hati selalu mentauhidkan Allah daripada mentauhidkan hawa nafsu kita sendiri. Hati selalu mengesahkan hidup daripada mengesahkan badan. Inilah keadaan hati orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Semua tergantung masing-masing hati kita semua. Bila kita sudah menyadari semua kesalahan-kesalahan yang kita lakukan selama ini, maka mohon ampunlah kepada Allah dengan sungguh-sungguh memohon ampunan. Yakni sadarilah kezaliman hati kita selama ini, agar kita terentas dari lembah neraka menuju lembah keselamatan, yakni al-jannah.
al-jannah maknanya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hatinya sudah tenang dari yang selain Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi yang bertanya, semoga jawaban yang terpapar ini bisa memuaskan hati yang bertanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiru kalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.